moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Jadi ini saya membacakan berita dari tempo.co ya. Habis Front Pembela Islam dibubarkan, terbitlah FPI. FPI itu maksudnya Front Persatuan Islam. Yang nulis reporternya M. Yusuf Manurung, editornya Dwi Arjanto. Rabu 30 Desember 2020 22 setengah 12 malam hari Rabu itu juga. Pada hari yang sama ketika Pak Mahfud itu mengumumkan pemerintah resmi melarang resmi ya FPI bubar, 12 jam kemudian langsung direspon. Nah begitu dong ya. Kata Muhammad Nasir, satu-satunya kemungkaran itu menang kalau satu aja syaratnya, kalau kita berdiam diri saja. Nah, tokoh-tokoh Front Pembela Islam meskipun Habib Rizik itu di penjara ya, itu terus memberikan respon ya. Nggak apa-apa dibubarin, kita bikin FPI lagi, namanya Front Persatuan Islam. Kita baca seru. Tapi sebenarnya nggak, yang lebih seru itu kalau antum semua itu subscribe tuh, seru itu saya. Terus like and share. Terus bukan hanya itu, yang penting kaosnya ini dibeli 200.000. Ada linknya di bawah ya, apa caranya order tuh, khusus ke Mas Kiki namanya, manajer marketing pesantren Ojolali ya. Perusahaannya namanya Ojolali Brothers. Kloter pertama sudah kita kirim kemarin ya ke Semarang, Bekasi, sama Kalimantan ya, sama kemana lagi tuh. Dan insya Allah ya, yang nonton bisa ini ambil keputusan dengan cepat untuk membeli kaos Habib Rizik Syihab, karena dari pembelian 200.000 itu 75.000 untuk bikin masjid ya, bukan Masjid Jolali sekarang namanya masjid ini 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing. Ini kaosnya karena bagus ya, Gildan itu 50.000, terus ongkos sono kemarinya itu ya enggak berapa ya, iya ongkos ke sana kemarinya sablonnya kan 15.000, ongkos ke sana kemari 10.000, 75.000 itu untuk ongkos ini, untuk biaya produksi dan fee marketing. Nah yang sisa 50.000 itu ini apa namanya, 50.000 itu ini ongkos kirim. Kemarin ongkos kirim ke Tenggarong itu 80 sama kemana itu 120 berapa ya, 120 untuk 2 kaos ya. Mestinya paling banyak 100 ya, begitulah subsidi silang ya. Nah, ini ada saya baca ya, tempo.co Jakarta, pengurus anggota dan simpatisan Front Pembela Islam atau FPI mendeklarasikan nama baru setelah Front Pembela Islam dibubarkan oleh pemerintah. Nah, bagus kan? Nama barunya kalau tetap disingkat FPI, kali ini singkatannya beda. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi kutipan pernyataan pers kelompok ini yang diterima Tempo dari salah satu anggota tim bantuan hukum FPI, Aziz Yanuar, pada hari Rabu 30 Desember. Wah, bagus. Terus apa lagi sekarang? Terus para deklarator, siapa ya para deklarator dari Front Persatuan Islam adalah: 1. Abu Fihir Al-Attas ya, 2. Abdurrahman Anwar, 3. Ahmad Sobri Lubis, 4. Munarman, 5.
Abdul Qadir Aka, 6 Awid Masuri, 7 Haris Ubaidillah, 8 Idrus Al-Habsyi, 9 Idrus Hasan, 10 Ali Alatas, 11 Tuan Kota Basalamah, 12 Syafiq Al-Laidrus, 13 Baharuz Zaman, 14 Amir Ortega. Ortega ini mesti orang Tegal. 15 Syahrozi, 16 Waluyo, 17 Joko, dan 18 M Lutfi. Pemerintah, ini saya bacakan lagi ya, membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Setidaknya ada 7 alasan pemerintah membubarkan FPI. 1. Anggaran dasar FPI dinilai bertentangan dan peraturan undang-undang yang mengatur soal organisasi masyarakat. Selain itu, surat keterangan terdaftar SKT di Kemendagri disebut masa berlakunya telah habis per 20 Juni 2019. Lah, anggaran dasar baru dia permasalahkan sekarang. Lah, kan itu sudah berdiri tahun berapa? Berapa ya? 1998 ya, udah lama kan ya. SKT katanya mau diajukan kemana, karena boleh pakai SKT, boleh tidak pakai SKT itu. Alasan selanjutnya, menurut pemerintah, pengurus dan anggota FPI atau yang pernah bergabung di dalamnya disebut kerap terlibat kasus pidana hingga terorisme. Wah, ya disebutin atuh. Ya, kalau memang terlibat tindak pidana terorisme, ya anggotanya yang dihukum kan ya, bukan organisasi dibubarkan kan gitu ya. Semua juga orang tahu, mikirnya harus begitu. Masa kita nyari tikus di lumbung padi, tikusnya bukannya tikusnya ditangkap tapi lumbung padi yang dibakar semua. Jadi kan yang manfaat, jadi padi-padi yang manfaat jadi nggak kepake nanti kan. Ngomong. Dan 29 diantaranya telah dijatuhi pidana. Ya kenapa? Kenapa dijatuhi pidana? Ya sudah, berarti sudah it's clear kan. Karena organisasi ya nggak usah dibubarin kan. Masa banyak koruptor di Indonesia ini? Kan koruptor banyak tuh, termasuk Menteri Sosial. Dalam setahun pemerintahan kabinet ini ada 2 menteri, dalam setahun baru menjabat setahun. dua menteri udah korupsi ya. 1 Menteri Sosial, 1 lagi Menteri Perikanan tuh ya, KKP itu ya. Masa gara-gara ada 2 koruptor itu terus NKRI kita bubarkan? Ya 2 orang itu yang dipidana, dimasukkan penjara kan gitu. That's a fact, that's a clear kan. Keren, bahasa Inggris maklum. Baru belajar bahasa Inggris 5 bulan di Pare, kampung Inggris kemarin. Nah, terakhir, FPI dinyatakan sering melakukan sweeping atau razia yang harusnya merupakan tugas dan wewenang itu ada pada aparat penegak hukum. Bener nih. Kan katanya standar operasionalnya kan sebelum sweeping sendiri kan udah dilaporin ke polisi setempat sampai berapa bulan, terus dilaporin, ditembusin surat-surat itu kan, nggak bekerja sendirian, nggak ujuk-ujuk kata orang Betawi. Itu menurut penjelasan Habib Rizik Syihab di videonya ya. Kalau waktu mau mengadakan sweeping ke minuman keras atau ke tempat maksiat itu selalu koordinasi dengan Polsek dan Polres setempat. Tapi karena mungkin ya saya udah tahu TST lah, tahu sama tahu lah. Ya udah itu aja ya. Nah, jadi begitu, ada perkembangan baru ya. Front Pembela Islam itu sekarang namanya tetap FPI tapi singkatannya Front Persatuan Islam. Ini berita di tempo.co. Tadi ada berita lagi yang menarik ya. Ahli hukum sebut anggota FPI bisa beraktivitas lagi jika organisasi ganti nama. Nah, ini kita cek ya. Bagus juga ini kalau kata ahli hukum ya. Jadi ini yang reporternya Dewi Nurita, kemudian editornya Kukuh ya. Editornya Kukuh S. Wibowo.
Judulnya, ahli hukum sebut anggota FPI bisa beraktivitas lagi bila organisasi ganti nama. Ini 30 Desember, ditulisnya 2020 jam setengah 20.59 malam ya, hari Rabu ya masih ya. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, meski Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan secara de jure, secara hukum, namun tidak menghilangkan hak anggota-anggotanya untuk berorganisasi meski tanpa menggunakan nama organisasi tersebut. Menurutnya itu berarti menurut Bivitri Susanti, Undang-Undang 1945 menjamin hal itu. Nah, sekarang kalau dalam hal berorganisasi seperti halnya dengan pemikiran, itu tidak bisa dilarang. Hukum hanya bisa mengatur perilaku. Kalau seperti ini ya besok FPI tinggal ganti nama. Ya tinggal ganti nama saja ya, sudah tidak melanggar, ujar Bivitri saat dihubungi Tempo Rabu 30 Desember 2020. Kuasa hukum Front Pembela Islam Sugito Atmo Prawiro sebelumnya juga menyatakan organisasi massa besutan Habib Rizik Syihab itu membuka peluang mengganti nama sebagai sebuah perkumpulan setelah dinyatakan terlarang. Namanya sudah diganti ya, jam setengah 12 malam hari itu juga, hari Rabu saat siangnya itu dibubarkan oleh pemerintah. Sejumlah warganet mengusulkan nama baru untuk FPI. Tagar FPI Front Pejuang Islam menjadi topik terpopuler di Twitter Indonesia. Warga net mengusulkan agar nama Front Pejuang Islam digunakan untuk setelah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam. Beberapa warganet juga meminta umat tidak melakukan kegiatan apapun dengan atribut Front Pembela Islam karena rezim dinilai sedang panik. Warganet mengkritik soal kebebasan demokrasi di balik pembubaran FPI ya. Kita lihat dalam sejarah ya, siapa yang nanti salah, siapa yang menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, atau apakah FPI atau bagaimana ya. Pemerintah melarang FPI melakukan kegiatan apapun lewat surat keputusan bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 2204780 tahun 2020 nomor MHH 14 HH05.05 tahun 2020 nomornya nggak perlu deh. Mayoritas parlemen terutama partai koalisi pendukung pemerintah, namanya juga pendukung pemerintah ya, mendukung pelarangan aktivitas FPI. Saya menilai, kata Ahmad Basarah ya, saya menilai keputusan pemerintah sudah tepat menghentikan segala kegiatan Front Pembela Islam, ujar Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah lewat keterangan tertulis. Iyalah, Ahmad Basarah dari PDIP. Ya dia harus ngomong gitu, masa bela FPI. Dia harus bela pemerintah. Kalau enggak dia itu. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, benar bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mendirikan organisasi dijamin konstitusi, namun semua tidak berarti bebas tanpa batas. Bebas. Nah, setiap ormas harus tunduk pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kegiatan ormas wajib menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan, jangan sekali-sekali membuat onar, mengganggu ketertiban apabila merobek sendi kebinekaan di tanah air, ujarnya. Wah, bahasamu tuh ini normatif. Enggak. Terus kalau aparat membunuh 6 orang itu kira-kira gimana ya? Apakah sesuai hukum nggak itu? 6 orang dikejar-kejar itu dibunuh. Untung dihalang-halangi sama pengawal khusus itu. Kalau nggak dihalang-halangi mungkin Habib Rizik, kata Habib Rizik, mungkin kami katanya yang digiring ke medan pembantaian, ke ladang pembantaian tuh.
Ngomong-ngomong apa tuh Pak Basarah kalau begitu? Ya, ada telepon. Nah, sekarang ada ahli hukum ngomong lagi nih. Ahli hukum siapa ini? Tanggal 31 Desember jam 5 pagi, jam 5:57 pagi tadi ya. FPI dilarang, ahli hukum, SKB-nya cerdik, sulit digugat. Ahli hukumnya cerdik. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai surat keputusan bersama 6 menteri kepala lembaga sebagai dasar hukum melarang segala bentuk aktivitas Front Pembela Islam cerdik dan sulit digugat. Surat bersama Menteri Negara, surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang ini nih, menyatakan, SKB itu menyatakan bahwa FPI sudah bubar secara de jure karena sejak tanggal 21 Juni 2019 tidak memperpanjang SKT. Namun SKB ini tidak mengatakan FPI sebagai organisasi terlarang yang tidak ada dasar hukumnya, tidak juga bilang dibubarkan karena mudah diprotes dan tidak sesuai dengan kebebasan berserikat. Terus juga tidak menyatakan, ya apa? Mau antar paket Pak, Paket dari? atas nama Wildan Fajri. Oh iya, Dedek, paket tuh nih. Ntar Pak, sebentar tunggu ya. Oh iya paket, oh iya. Terus ya? Nah, terus tetapi kemudian oke. Menyatakan juga tidak di SKB juga, di SKB itu juga bilang tidak bilang dibubarkan karena mudah diprotes, tidak sesuai kebebasan berserikat, tapi juga tidak menyatakan bahwa FPI itu tidak legal karena memang putusan MK mengatakan SKT bukan syarat legalitas. Nah terus tapi kemudian lanjut, jadi diktum kedua SKB menyebutkan Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar. Nah, terus pada kenyataannya masih melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. Nah, di sini masuklah peran polisi, BNPT dan lain-lain pada kementerian, strip lembaga yang menjadi penandatangan SKB ini untuk melakukan penindakan, ujarnya. Jadi memang secara tekstual ujar Bivitri, SKB tersebut tidak membubarkan organisasi seperti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, namun secara substansi efektif melarang FPI berkegiatan dan menggunakan namanya secara resmi. Nah itu namanya akal kancil. Akal kancil. Ya udah, hukum di ya memang kalau orang pintar susah yang ngadepi orang pintar tuh ya. Kalau yang paling gampang tuh ngadepi apa? Ngadepi saya seperti itu Kang Donat. Kalau ngadepi tokoh-tokoh yang kemarin menandatangani SKP 3 menteri itu ya susah. Kenapa? Mereka punya kekuasaan, itu susahnya. Kalau saya kan nggak punya kekuasaan, mereka ngomong apa aja diliput oleh media-media mainstream ya, yang akan mendukung dan didukung oleh partai koalisi di parlemen ya. Siapa? Ya itu yang menandatangani SKP itu. Coba kalau yang menandatangani saya, siapa yang dukung saya? Wes lah. Mulohor setengah jam berapa ini? 11.23 ya, gitu aja. Silakan disimpulkan sendiri ya. Jangan terlalu serius ngadepi apa politik Indonesia modern kita ya. Nanti kalau terlalu banyak mikirin pemerintah, ya kan? Terus ini bisa stres sendiri. Habis stres, terus kemudian yang kedua stroke. Ya. Habis stres, stroke yang ketiga out.
Innalillah maksudnya. Jadi saya juga nggak usah stres-stres ya, saya nasihati diri sendiri. Saya juga mau bikin FPI sekarang. Gerobak saya kan sudah jadi, mungkin tinggal masang kaca sama itu ya. Gerobak mie ayam 5.000 mau saya jual, istilahnya secara marketing saya jual mie ayam bukan 5.000 tapi 5 juta ya. Maksudnya 5.000 itu pertama. Yang kedua, mungkin 3 hari lagi selesai dikasih kaca sama dikasih ini apa? Itu loh, roda. Dan yang ketiga, saya mau bikin organisasinya FPI ya, FPI Front Pedagang Islam. Wah, bagus ya, Front Pedagang Islam. Nanti mau bikin 10 gerobaknya. Ini baru satu wakaf atau amal jariah dari Ibu Khairani Aziza 2 juta. Itu harga gerobaknya 1,5 juta. Nanti tinggal pancinya sama gasnya sama kompor 1 tungku ya. Nanti mie-nya itu gasnya itu kan 200.000 ya. Nanti mie-nya saya bikin pakai apa? Pakai ini loh, yang digiling. Harganya 500.000. Insya Allah ya, minggu depan bisa operasi. Namanya mie ayam Fatihah. Jadi nanti pedagang-pedagang saya kumpulin, saya ajarin surat Al-Fatihah, ya enggak? Sebagai bekal untuk sholat. Dan ada organisasi yang menaunginya, yaitu ini FPI Front Pedagang Islam. Nah, itu ada presidennya, yaitu Habib Yudi Pramuko. Enggak, bercanda, saya bukan Habib. Bukan Habib saya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jangan serius ya, yang penting beli ini aja serius, 200.000 ya. Kalau serius nanti stres, stroke, dan out. Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik, ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau Pesantren Jorali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuka, bukan Pesantren Jorali. Ntar kalau masukin di deskripsinya. Ininya? Ada di deskripsi di bawah. Oh iya. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya. Linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih. Bismillah, masakan sendiri.
Sip. Lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit.